Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Putrika, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Perhatikan gambar berikut. Manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber energi utama bagi kehidupan manusia dan hewan. Namun, selain sebagai sumber energi, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Demikian halnya manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas serta melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jika tumbuhan tidak ada, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak, paragraf pertama ini. Kemudian bacalah teks paragraf kedua ini. Selanjutnya, bacalah teks paragraf ketiga ini ya. Terakhir, bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Setelah kalian membaca kelima paragraf sebelumnya, sekarang tentukanlah ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan tadi di dalam diagram Venn yang dibuat seperti ini. Hasil jawabannya nanti dikumpulkan di waktu yang ditentukan ya. Sekarang, mari kita mengamati bagian-bagian bunga berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Pembuahan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara, bahkan setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Negara di ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timor Leste memiliki kekhasan bunga tersendiri. Yang pertama, kita ke negara Brunei Darussalam. Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor atau bunga Dilenia sufruticosa. Tanaman ini memiliki pohon besar dengan bunga berwarna kuning dan daun yang lebar. Bila bunga telah mengembang semua, maka terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei atau di desain kerajinan tradisional khas Brunei. Selanjutnya, di Kamboja ada bunga rumdul yang memiliki nama latin Mitrella mesni sebagai bunga nasional. Bunga mungil yang berwarna kuning keputihan ini menyebarkan bau harum bila mulai petang. Pohon rumdul termasuk tanaman besar yang tingginya mencapai 8-12 meter. Wanita-wanita Khmer Merah biasa juga menggunakan bunga yang satu ini. Nah, kita ke Indonesia. Bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis amabilis adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati atau Jasminum sambac sebagai bunga bangsa dan bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka. Sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasa berbunga 2-3 kali dalam setahun. Sementara Laos memiliki Dor Champa atau bunga Kamboja.
Bunga Kamboja ini memiliki nama latin Plumeria. Ini adalah bunga nasional Laos yang menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup. Biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk ucapan selamat datang pada tamu. Filipina memilih bunga melati yang biasa disebut Sampaguita jasmine atau dalam bahasa Latin disebut Arabian jasmine sebagai bunga nasionalnya. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan sekaligus kekuasaan. Sementara di Singapura, bunga anggrek vanda yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasionalnya. Yang dipilih adalah Vanda Miss Joaquim, merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak 1981. Vanda Miss Joaquim berkaitan dengan Miss Joaquim melalui sejarahnya. Di Malaysia, bunga Hibiscus rosasinensis atau yang biasa disebut bunga sepatu di Indonesia menjadi bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Sementara di Myanmar, bunga paduak yang bahasa latinnya Pterocarpus indicus menjadi bunga nasional. Bunga berwarna kuning emas ini biasa berkembang pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Bila seluruh bunga berkembang, pohon paduak seperti dipenuhi warna keemasan. Masyarakat Myanmar melambangkan paduak sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Di Indonesia, bunga ini dikenal dengan pohon angsana atau sana Jawa. Nah, bunga kecil berwarna kuning ini merupakan bunga nasional Thailand. Namanya Cassia fistulalina atau biasa disebut Ratchaprok. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Ratchaprok biasa berbunga pada bulan Februari hingga Mei sebagai simbol harmoni dan kesanan masyarakat Thailand. Sementara lotus adalah bunga nasional Vietnam yang memiliki bahasa Latin Nympia lotus. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus atau Pinus mercusi, bambu atau bambusa, dan krisan atau krisantem. Sebagai masyarakat timur, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tujuan terbentuknya organisasi ASEAN yaitu sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, serta meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.